Perintah tobat dan istighfar dalam penjelasan Al-Quran. Setiap manusia pasti memiliki kesalahan dan dosa. Menjadi keharusan seorang muslim dan muslimah untuk bertobat atas segala kesalahan yang pernah dilakukan dan senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa kaum muslimin harus bertaubat dan beristighfar jika seseorang itu telah meninggalkan kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka bersabarlah kamu, karena sesungguhnya janji Allah itu benar, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi." Quran Surat Ghafir ayat 55. Kemudian firman Allah, "Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada ilah atau sesembahan selain Allah, dan mohonlah ampun bagi dosamu dan bagi dosa-dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dan Allah Maha mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal." Quran Surat Muhammad ayat 19. Supaya Allah memberi ampunan kepadamu terhadap dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan memimpin kamu kepada jalan yang lurus. Quran Surat Al-Fat ayat 2. Dengan demikian, tobat dan istighfar dilakukan karena meninggalkan perintah dan melakukan pelarangan, sebab sesungguhnya keduanya termasuk keburukan, kesalahan dan dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan memintalah ampun darinya. Sesungguhnya saya bertobat dalam sehari 100 kali." Hadis riwayat Muslim. Hakikat tobat dan istighfar. Sebagian besar orang menyangka bahwa istighfar dan tobat hanyalah cukup dengan lisan semata. Sebagian mereka mengucapkan, "Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya." Tetapi kalimat itu tidak membekas di dalam hati, juga tidak berpengaruh dalam perbuatan anggota badan. Sesungguhnya istighfar dan taubat jenis ini adalah perbuatan orang-orang dusta. Para ulama banyak menjelaskan hakikat istighfar dan taubat. Di antaranya Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Beliau menerangkan dalam istilah syara', taubat adalah meninggalkan dosa karena keburukannya, menyesali dosa yang telah dilakukan, berkeinginan kuat untuk tidak mengulanginya, dan berusaha melakukan apa yang bisa diulangi atau diganti. Jika keempat hal itu telah terpenuhi, berarti syarat tobatnya telah sempurna. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Tazkiyatun Nafs menjelaskan, orang yang bertaubat dalam dosa atau dari kekafiran sangat boleh jadi lebih utama daripada orang yang tidak pernah terjerumus pada kekafiran dan dosa, lalu ia tidak mau bertobat. Karena itu, bertobat dari setiap dosa hukumnya adalah wajib. Jika dosa itu adalah dosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak ada sangkut pautnya dengan anak cucu Adam, maka syarat tobatnya adalah berhenti dari melakukan perbuatan dosa itu, menyesal telah melakukan perbuatan dosa tersebut, dan berjanji tidak akan pernah mengulanginya lagi untuk selama-lamanya. Jika taubat itu berkaitan dengan manusia, selain 3 syarat di atas, maka hendaknya ia membebaskan diri
atau memenuhi hak orang tersebut. Jika berbentuk harta, benda, atau sejenisnya, maka ia harus mengembalikannya. Jika berupa hukuman, tuduhan, atau sejenisnya, maka ia harus memberinya kesempatan untuk membalasnya atau meminta maaf kepadanya. Jika berupa ghibah atau menggunjing, maka ia harus meminta maaf. Sedangkan istighfar sebagaimana diterangkan oleh Imam Ar-Raghib Al-Asfahani adalah meminta ampunan dengan ucapan dan perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun." Quran Surat Nuh ayat 10. Tidaklah berarti bahwa mereka diperintahkan meminta ampun hanya dengan lisan semata, tetapi dengan lisan dan perbuatan. Bahkan hingga dikatakan memohon ampun hanya dengan lisan tanpa disertai perbuatan adalah pekerjaan para pendusta. Dibacakan dari sindonews.com.